Shalom saudara-saudari. Pada kesempatan hari ini saya membawakan tema Abdi Allah dan Nabi Tua. Pembacaan Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 dari ayat 1 sampai dengan 32. Saudara-saudari, kisah yang tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 13 ini adalah satu kisah yang sangat serius dan juga satu kisah yang sangat menyedihkan. Kita nampak di sini ada dua orang. Yang satu adalah Abdi Allah, yang lain adalah Nabi Tua. Kedua orang ini sama-sama pernah dipakai oleh Allah, tetapi kesudahannya mereka sangatlah menyedihkan. Dari kedua orang ini kita mendapat pelajaran yang sangat serius. Nabi Tua ini adalah nabi yang pernah dipakai oleh Allah, tetapi sekarang Allah tidak bisa memakai dia lagi. Yerobeam di Betel berdosa, melakukan kejahatan. Allah hendak memperingati Yerobeam, tetapi Allah tidak memakai Nabi Tua yang tinggal di Betel untuk berbicara kepadanya, melainkan mengutus seorang abdi Allah dari Yehuda berbicara kepadanya. Ini membuktikan bahwa abdi tua itu sudah tidak bisa dipakai oleh Allah. Saudara-saudari, Nabi Tua ini tinggal di Betel. Bagaimana keadaan Betel pada saat itu? Yerobeam di Betel mempersembahkan korban kepada patung lembu yang dibuatnya. Ia mengangkat orang biasa yang bukan keturunan Lewi sebagai imam. Dan ia menetapkan sendiri hari untuk membakar kurban di hadapan mezbah itu. Tetapi yang lebih menyedihkan bukan nabi yang tua. Yang lebih menyedihkan adalah abdi Allah yang telah dicelakai oleh Nabi Tua. Allah berpesan kepada abdi Allah itu, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Abdi Allah mengingat pesan ini, sebab itu ia menolak undangan raja. Ia juga menolak undangan pertama dari Nabi Tua. Tetapi ketika Nabi Tua itu berkata, "Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama dengan engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air." Saudara-saudari, di sini ada satu pelajaran yang sangat serius, yaitu seorang yang melayani Allah. Jika telah jelas perintah Allah, maka perkataan apapun dari Nabi Tua, kalau tidak sesuai dengan permintaan itu, jangan didengarkan. Nabi Tua sudah kehilangan persekutuan dengan Allah, tetapi masih menyamar, berbohong bahwa ada malaikat Tuhan berbicara kepadanya. Gagalan abdi Allah itu karena tidak teguh berpegang pada perkataan yang diterimanya dari Allah. Sebaliknya, malah tergoyah oleh nama kosong dari Nabi Tua. Terkena kata-kata dusta Nabi Tua, sehingga jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan. Saudara-saudari, dari kisah yang menyedihkan tetapi serius ini, kita harus mengingat beberapa hal. Yang pertama, begitu seorang putus hubungan dengan Allah, ia segera menjadi usang, tidak segar, tidak bisa melihat. Dan yang kedua, meskipun seorang pernah dipakai oleh Allah, tetapi kemudian jauh dari Allah, ia bisa dengan kekawakannya menipu orang lain. Dan yang ketiga, seorang yang melanggar firman Allah begitu berhenti pada tempat yang tidak seharusnya ia tinggali, akan menjumpai kematian, yaitu kematian rohani. Dan yang keempat, pernyataan perkara rohani harus sesuai dengan firman Allah. Kalau tidak, meskipun Nabi Tua yang berbicara, meskipun malaikat yang berbicara, harus dengan tegas ditolak. Puji Tuhan saudara-saudari, kiranya Tuhan menjaga kita teguh berdiri dalam firman kebenarannya dan membawa kita semakin hari semakin damba akan pengenalan kita terhadapnya. Dan kita terus dituntun dalam jalan kebenaran firman Allah.